serta jajarannya yang kami hormati, penyuluh Paif Ibu Hajah Eti yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabai. Yang kami hormati juga kami muliakan akhirul kiram fasilitator pada pagi hari ini, hari Selasa 16 Mei 2023, Ustaz Aqil Aziz. Alhamdulillah sudah bisa rawuh di tengah-tengah kita. Yang kami hormati rekan-rekan penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Sombong. Yang kami hormati, kami berkakan calon pengantin yang alhamdulillah bisa hadir pada pagi ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dengan taufik hidayahnya kita sekalian bisa menghadiri kegiatan bimbingan nasional pengantin, bimbingan pengantin perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan ke-38 kantor urusan agama Kecamatan Sombong tahun 2023, hari yang kedua yaitu Selasa tanggal 15 Mei 2023. Salawat serta salam yang kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Langsung saja mari kita bersama-sama dengarkan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, ini hasilnya jam 8 sudah mulai sampai jam 10. Namun karena sedikit gangguan teknis, Bapak Ibu, Mas Mbak, mohon maaf ya, ini mulur berapa jam, ya tidak apa-apa lah. Langsung saja akan diisi materi tentang mempersiapkan keluarga sakinah, mempersiapkan keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah juga harus dipersiapkan, Mas Bapak Ibu, tidak serta-merta langsung kawin, nikah, ijab kabul langsung mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Tidak, harus perlu adanya kiat-kiat, harus adanya usaha, harus adanya persiapan. Nah, ini nanti akan dijelaskan persiapan apa saja, usaha-usaha apa saja yang perlu dilakukan untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia, keluarga yang tenang, keluarga yang makmur, keluarga yang kokoh, keluarga yang langgeng. Ini nanti akan dijelaskan. Kalau toh panjenengan nanti ada suatu hal yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan kepada fasilitator. Ya Mas Mbak, iya, jangan diam saja. Nanti kalau diam saja, ya daripada tidak tahu menahu, tidak tahu apa-apa, tanyakan saja. Apa yang kurang dipahami, tanyakan saja. Karena nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Jadi manfaatkanlah kesempatan yang baik ini, yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Para hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum, langsung saja mari kita buka bersama acara Binwin hari Selasa tanggal 15 Mei 2023 dengan baca Ummul Kitab ala hadirinnya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang temanya mempersiapkan keluarga sakinah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Akhirul Kiram
Al-Ustaz Aqil Aziz SPDI, kepada beliau kami haturkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk di depan ya. Bismillah, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini rangka bimbingan perkawinan, yang mana alhamdulillah saya dapat jadwal di Kecamatan Songgo. Alhamdulillah, syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul. Tentunya semoga menjadi amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang telah akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama ya. Jadi ini setiap urusan agama itu berada di KUA. Cuman banyak yang menyalah tafsirkan hanya sekedar kantor urusan asmara. Jadi di sini kantor urusan agama, ada perwakafan, ada pula pendataan tentang masjid, musola dan sebagainya. Tapi lebih populer dengan sebutan kantor urusan asmara. Soalnya setiap pernikahan, setiap asmara itu akan disahkan di kantor urusan agama. Juga kepada yang kami muliakan Ibu Eti selaku panitia, yang kami muliakan juga pada seluruh penyuluh agama baik PNS ataupun non PNS yang kami banggakan, juga kepada seluruh calon pengantin ataupun yang sudah menjadi pengantin, sebab bimbing ini untuk yang menjelang pernikahan juga ada, yang sudah menikah juga ada. Sebelum kami sampaikan materi yang bersangkutan dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentunya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan adanya bimbing ini. Bimbing itu bertujuan agar kita bisa mengelola dalam sebuah rumah tangga. Jadi perlu persiapan, ya. Perlu adanya rancangan-rancangan, gambaran-gambaran bagaimana kita itu akan mengarungi samudra kehidupan berumah tangga. Maka setidaknya kita belajar mengelola. Sebelum kita memasuki yang namanya ruangan, kita sudah tahu di dalamnya. Maka segala resiko yang ada minimal bisa diminimalisir. Nah, itulah tujuan dari bimbingan perkawinan, di mana nanti kita akan tahu tentang yang namanya bagaimana anak kita sehat, bagaimana kita menjalin hubungan yang kuat antara suami dan istri, juga orang tua kepada anaknya, sehingga dengan harapan kita semua nanti bisa menjadi keluarga yang memang menjadi keluarga yang penuh dengan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum melangkah ke materi ini, pertama yang saya tampilkan adalah bahagia bersama untuk bahagia. Kenapa aku menggunakan bahagia bersama? Sebab dalam pernikahan itu tidak hanya seorang ayah atau seorang suami atau bahkan sebaliknya seorang istri yang bahagia, tapi keduanya itu wajib bahagia. Itulah arti sebuah pernikahan, karena menikah itu sama-sama berjuang untuk menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibu, bapak, siap ya? Ini mohon maaf, saya menggunakan sebutan teman-teman saja ya, soalnya kan kita masih seumuran. Kalau tanya umurnya berapa, saya mengakunya masih seumuran. Ya, jadi teman-teman sekalian,
Karena juga saya di sini masih belajar, saya baru mendapatkan dan bahkan belum dapat sertifikat. Karena baru di BIMTEK kemarin di Surakarta selama 4 hari tentang bagaimana kita menyampaikan di dalam BIM ini agar benar-benar si calon pengantin itu tahu persis bagaimana kita akan menghadapi suatu pernikahan. Jadi kita teman-teman saja, kita sambil sharing. Namun sebelum itu akan saya cek dulu konsentrasi panjenengan. Siap ya? Nah ini jumlahnya berapa? Buat teman-teman. Alhamdulillah ada 30 ya. Yang doi banyak. Oke. Akan saya cek dulu konsentrasi panjenengan. Kalau saya mengatakan bentar dulu. Saya tunjuk jari dulu. Ini kira-kira berapa, teman-teman? 1. Ini berapa? Kalau saya jadikan, Anda bisa tahu ini berapa? Berapa? 4. Ini sampai jawabnya berkali-kali itu kadang nggak sesuai. Ya. Ini baru kita akan memulai sebuah konsentrasi. Ikuti kata-kata saya. Panjenengan nanti mengikuti kata-kata saya. Siap? Oke. Meja kursi, meja kursi. Iya, si kompak apa-apa teman. Oke, meja kursi, meja kursi. Kursi meja, kursi meja. Meja, 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 meja. Kursi meja, kursi meja. Berapa kursinya? Berapa kursinya, Mbak? Berapa kursinya? 8. Anda? Orang hitung. Banyak. Kalau Bapak berapa kursinya? Enggak. Oke, ulangi lagi. Belum ada yang betul. Ikuti kata-kata saya. Meja, 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 meja. Kursi, 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 kursi. Meja, kursi, meja, kursi. Kursi, meja, kursi, meja. Berapa mejanya? 9. Banyak berapa? 10. Banyak berapa? 12. Ibunya 13. Berarti sejauh ini teman-teman semua belum konsentrasi dengan apa yang saya katakan. Kenapa demikian? Jawaban yang sebenarnya adalah ketika saya mengatakan di awal ada sebuah kata-kata, ikuti kata-kata saya. Kemudian Anda mengikuti kata-kata saya dengan menyebutkan meja, 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 meja. Anda pun meja, 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 meja. Kursi meja, kursi meja. Anda pun kursi meja, kursi meja. Kenapa begitu saya tanya berapa kursinya? Kok Anda jawab? Seharusnya yang Anda lakukan itu berapa kursinya? Kan suruhnya saya mengikuti kata-kata saya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah berarti belum konsentrasi. Karena sudah konsentrasi. Baik, dalam kesempatan ini nanti kita akan mengelola sebuah kehidupan pernikahan kita. Bahwa dalam pernikahan itu tidak semudah kita menggapai sakinah mawaddah, tidak hanya sebatas membagikan telapak tangan. Tentunya kalau dikatakan, ya, kalau Bapak sudah sakinah belum Pak? Kalau saya mengatakan sakinah 70%. Karena sakinah mawaddah warahmah itu sebuah proses. Sebuah proses. Ya. Ibu Eti pun sama, masih dalam proses menuju sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah mawaddah warahmah adalah proses kita semua dalam melaksanakan kehidupan di dalam sebuah perkawinan. Proses tujuan kita menggapai ketenangan jiwa. Lebih luasnya lagi, tidak hanya sebatas kita itu bahagia di dunia, tapi kelak di akhirat. Karena semua manusia itu akan dipertanggungjawabkan. Ya.
baik ucapan kita, baik perbuatan kita itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka di sini pernikahan itu adalah salah satu cara Allah memberikan kehidupan baru, membuat sebuah dinasti baru dalam kehidupan kita. Ada kalanya yang namanya masa lalu kita itu suram, masa lalu kita itu berantakan, orang tua kita tidak jelas. Itu biarkanlah berlalu. Sebab pernikahan itu adalah membuka lembaran baru. Jadi teman-teman itu kalau sudah menikah, sudah kobil menikah, ini mulai dari nol. Ya, kayak pom bensin. Mulai dari nol ya Pak ya. Oke, siap. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian itu adalah mulai dari lembaran. Bagaikan lembaran yang baru ya, yang akan panjenengan isi apapun di dalamnya. Maka kebahagiaan itu dimulai dari awal kalian semua, teman-teman semua itu menikah di sini. Tentunya ada sebuah slogan, selamat menempuh hidup baru. Maka segala masa lalu ya, masa lalu kita yang semacam apa, modelnya kayak apa, suramkah, atau kita nggak memiliki orang tua kita broken home dan sebagainya, maka di dalam pernikahan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan lembaran kehidupan yang baru untuk kita semuanya. Kalau bahasa Jawanya sing wis sing man mandek kaca maning yang sudah yang belum berhenti. Ini sing wis sing mandek, maka kita akan memulai lembaran baru. Nah inilah bahagia bersama untuk bahagia, itulah arti sebuah pernikahan. Karena menikah itu sama-sama berjuang untuk menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, maka saya ingin melibatkan teman-teman semua ya. Nanti teman-teman menggambarkan sebuah sungai kehidupan. Mohon Pak Ifat atau siapa? Ini nanti akan saya kasih selembaran kertas. Ambil kami kita kebagian dulu. Ini nanti sama spidolnya. Sama nanti teman-teman semua membuatkan sebuah sungai kehidupan. Saya contohkan sungai kehidupan itu semacam ini. Pinjam satu, ambil satu. Ini saya contohkan, di atasnya ditulis sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Gambar semacam ini, teman-teman sekalian. Sungai kehidupan. Ya silakan digambar, ya. Biar teman-teman juga bisa menentukan tujuan hidup dalam pernikahan apa, tidak hanya sebatas kita mendengarkan. Silakan buat semacam ini. Sungai kehidupan. Gak apa-apa Bu, ya gambarnya sungai di belakang rumah juga gak apa-apa. Yang penting buat sebuah sungai kehidupan. Angka 1. Nah, udah semuanya. Sungai kehidupan. Buat lagi nih Bu, ya. Kalau ibunya gak apa-apa, selaren pun juga gak apa-apa ya. Sungai kehidupan. Nah, ini bahasanya kali. Kali kehidupan, kali urip. Kalau Arab Subuh ada kali buntu. Ya, soalnya itu bakal tepat itu kali buntu. Nah, angka
yang pertama, teman-teman sekalian, tuliskan usia teman sekalian pada saat ini berapa usianya. Angka yang pertama, nomor 1. Tuliskan usia teman-teman. Mungkin yang perempuan 20 atau 21 ya, atau 22 atau 25. Angka 1. Angka 2, tuliskan harapan teman-teman semua itu sampai usia berapa hidup di dunia ini. Katakan 80 atau 75 ya. Teman-teman tulis di bawah angka 2 atau di sebelahnya lah. Dituliskan harapan teman-teman hidup di dunia berapa tahun. Apa ya, ada 120? Ya silakan ya. Tapi nanti dari aki-aki nyai-nyai ya. Ini 2 ya. Ini ditulis angka harapan teman-teman sekali itu hidup di dunia. Kemudian di akhirat. Angka 3 ada tulisan akhirat. Nah ya. Di angka 3 itu teman-teman semua tuliskan harapan nanti ketika sudah berada di surganya Allah. Ini akhirat. Ketika kita di surganya Allah, harapannya apa? Bahagia, sentosa, berkumpul dengan keluarga, atau yang lainnya. Nah, itu angka 3. Angka 3. Angka 3, tuliskan harapan teman-teman semua itu berada di akhirat nanti, masuk surga, bahagia, ataukah yang lain. Silakan tulis teman-teman. Berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan bidadari dan sebagainya. Silakan. Angka 3 tulis bahagia ataukah nanti berkumpul dengan keluarga, sentosa, makmur. Silakan ditulis saja. Sudah ya? Maka jarak antara angka 1 dengan 2 itu teman-teman tulis kira-kira berapa tahun. Contoh, kalau seorang kita saat ini usianya 20 tahun, mengharap kita hidup di dunia sampai 60 tahun, berarti kira-kira 30 tahun. Jarak angka 1 sampai 2 kira-kira kisarannya berapa jaraknya? Apa 40 tahun? Apa 30 tahun? Silakan ditulis. Kalau pengen umurnya panjang berarti 150 tahun. Sudah gak ada temannya. Nah, ya itu nanti kan. Nah, disinilah teman-teman semua itu yang sekarang usianya 20 tahun kemudian mengharapkan di angka 2 80 tahun, berarti itulah usia perkawinan selama 40 tahun atau 60 tahun. Jadi usia perkawinan teman-teman sekarang itu adalah antara usia sekarang dengan usia nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan. Tuh, dan ditulis ya. Berarti jaraknya ada yang 30 tahun, ada yang 35, ada yang 40. Nah, sekarang di bawahnya tugas teman-teman adalah apa yang teman-teman inginkan selama masa perkawinan. Minimal 3 lah di sini. Yang diharapkan apa aja? Di dalam mengarungi bahtera perkawinan yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan kalau usianya panjang sampai 60 tahun, kira-kira apa saja sebutkan di sini. 1, ingin jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 2, banyak anak biar bisa 11-an. 3, pengen dapat rumah, mobil dan sebagainya. Nah, selama usia perkawinan itu yang 30 tahun ataupun 45 tahun, silakan Anda tuliskan minimal 3 keinginan. Minimal 3 keinginan. Kalau banyak nggak apa-apa, ini bagus. Silakan. Hingga mudah-mudahan ini bisa terwujud dan terrealisasi nanti ketika teman-teman sekalian mengarungi bahtera rumah tangga.
Boleh sebanyak-banyaknya. Minimal tiga. Kalau nggak ada mejanya, ini mbaknya juga boleh di sini. Mbaknya nggak sama wajahnya, nggak asing kan? Ini sering berteman ternyata sama saya. Nah, Ibu tuliskan Bu, keluarga senang, bahagia, boleh. Kalau ada nggak sama. Sekarang yang kedua, tuliskan bagaimana cara mewujudkan yang di atas. Nah, kalau Ibu bisa apa? Contoh tadi harapannya memiliki anak yang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka apa yang harus kita lakukan? Satu, hubungan dijalin dengan harmonis. Dua, usaha bersama-sama. Tiga, bekerja keras. Kalau kita ingin punya mobil, atau ingin punya rumah. Jadi usaha apa yang kita lakukan untuk menggapai keinginan di atas tadi yang panjenengan tulis? Usahanya apa sih? Satu, boleh tadi menjalani kehidupan yang penuh dengan keharmonisan. Kalau ingin keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Nanti setelah teman-teman semua menjabarkan ini, nanti akan saya terangkan satu persatu. Ternyata ada nggak yang panjenengan tuangkan dalam pikiran panjenengan, ternyata ada yang akan saya sampaikan. Ya, setelah ini kita udah punya keinginan, ya. Kemudian cara menggapainya itu bagaimana keinginan tersebut. Kemudian setelah udah ada usaha menggapainya, ditulis macam-macam. Yang nomor 3, prinsip apa saja yang perlu dipegang untuk menggapai kebahagiaan? Jujur, sabar, disiplin, tegas. Itu panjenengan tulis. Itu nanti harinya akan terkenang nanti kalau panjenengan sudah menjalannya. Oh, ternyata benar ya. Ini dalam keluarga itu harus penuh tanggung jawab, harus sabar, harus punya prinsip. Sebab kita dalam rumah tangga pun harus punya sebuah komitmen. Prinsipnya apa saja? Sabar, terus mungkin bekerja sama, tanggung jawab. Dalam pernikahan pun butuh yang namanya sebuah prinsip. Prinsip dalam menjalani sebuah kehidupan. Ya, nggak usah terlalu sepaneng ya teman-teman. Bukan ujian nasional, bukan ujian nasional. Tapi setidaknya kita akan memulai lembaran baru. Kita tahu sebuah gambaran-gambaran yang akan kita lakukan. Ini makanya Kementerian Agama itu kenapa kok mengadakan hal ini? Sebab dari 3 juta per tahun pernikahan, Pak, itu 500 mengalami sebuah perceraian. Maka perlu sekali adanya bimbingan-bimbingan agar nanti kita tahu bagaimana
menjalani kehidupan dalam pernikahan ternyata tidak sebatas dunia saja, tapi sampai dengan akhirat. Nah, ini kita buka lembaran baru yang sudah biarkan berlalu, yang belum adalah harapan dan masa depan kita semuanya. Agar nantinya harapan itu bisa terwujud, maka panjenengan harus punya pemikiran. Nah, itu sih contek-contekan. Ini biasanya ada permainan-permainan, tapi karena ini tempatnya kurang mencukupi ya, nggak apa-apa, seadanya aja. Biasanya ada permainan, ada apa, biar nanti kita bisa mengetahui prinsip bersama dalam ini pernikahan. Juga ini apa? Belum begitu banyak ya. Ini nanti akan jadikan sebuah program nasional, bahwa setiap yang mau menikah harus punya satu nabi, itu harus. Hanya nanti yang mewakili istri atau calon suami. Sudah ya, Bapak Ibu sekalian. Di atasnya kasih nama. Ya. Umpama nama istrinya Sri Devi, suaminya Sahrulhan, boleh? Oke, sementara itu simpan terlebih dahulu. Silakan dibuka selanjutnya, Pak. Klik selanjutnya. Klik lagi. Nah, baik, untuk mengarungi sebuah bahtera rumah tangga, tentunya kita lihat ada sebuah pondasi dalam keluarga. Sebab kita itu akan membangun rumah. Kita akan membangun rumah, kita akan membangun sebuah istana. Maka tentunya kita harus memiliki pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat ini ternyata satu, di dalam rumah tangga itu harus ada keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah, teman-teman sekalian perlu diperhatikan. Keadilan di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan kita adalah manusia, hamba Allah. Maka perempuan, laki-laki semuanya sama. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Jadi laki-laki perempuan sama di hadapan Allah. Maka dalam rumah tangga ini itu sudah tidak ada lagi setelah adanya masuk Islam sebuah istilah bahwa engkau istriku adalah bawahanku, misalnya. Tidak ada istilah engkau pemimpinku, maka seorang suami harus. Dan ketika tidak, maka bagaimana? Contoh, setelah resolusi atau revolusi yang namanya Islam, maka tatanan yang namanya perempuan itu sama statusnya dengan laki-laki. Maka tidak ada perbudakan, tidak ada yang namanya istri kayak membantu disuruh-suruh, tidak. Semuanya derajatnya sama. Maka untuk menggapai yang namanya sakinah mawaddah warahmah, ini harus ada keadilan. Apa maksudnya? Satu, dulu hanya ada sebuah mindset, kamu laki-laki harus cari nafkah, harus kerja keras, seorang wanita tertutup.
Begitu sebaliknya, seorang laki-laki itu menuntut kamu adalah hanya sekedar pemuas nafsu saya. Sekarang mindset itu kita buat. Sebab tadi di awal saya sampaikan bekerja sama bersama untuk bahagia, bahagia untuk bersama. Jadi kalau kita hanya sekedar punya mindset, cara pikir bahwa kon hanya memberikan kepuasan nafsu saya. Panjenengan wong lanang kudu nyambut kowe kasih. Kalau hanya ada sebuah tuntutan dalam rumah tangga semacam itu, maka ketika seorang wanita tidak bisa memberikan kepuasan kepada seorang suami, apa yang terjadi? Suami marah, jengkel wong lanang, kawan, ini jengkel, karena hanya ada tuntutan saja. Begitu pun ketika seorang istri yang suaminya kebetulan di PHK, di PHK. Kemudian belum bekerja. Karena belum bekerja, akhirnya apa? Suami bawa uang ke saya, tidak bawa uang, tendang. Ya kan? Ini sekarang mindset ini kita rubah. Jadi dalam rumah tangga itu tidak sebatas untuk memenuhi nafsu, tidak sebatas untuk memenuhi yang namanya tuntutan kehidupan, tidak, tapi lebih kepada rahmah. Nah, maka inilah fondasi yang pertama adalah keadilan. Di dalam keadilan itu, seorang istri menganggap seorang suami adalah pimpinannya, dan seorang suami menganggap istri adalah tanggung jawabnya, bukan bawahannya. Jika mudah disuruh kamu harus ini, kamu di sini, tidak. Kalau kita ingin menggapai yang namanya kehidupan yang harmonis, keduanya harus adil. Ya, harus adil. Maka teman-teman sekalian, yang namanya seorang istri itu diciptakan dari yang namanya tulang rusuk. Paham ya, tulang rusuk ya? Kenapa tulang rusuk? Kenapa tidak tulang kakinya? Sebab seorang istri bukan untuk kita injak-injak, bukan untuk kita injak-injak. Nah, tadi sudah jelaskan, lelaki perempuan di hadapan Allah semuanya sama. Maka tidaklah Allah menjadikan seorang istri dari tulang kakinya, sebab tabiat kodratnya seorang istri bukan untuk kita injak-injak, bukan. Nabi maksudnya diperintah disuruh sana kemari, bukan semacam itu. Kalau mau suruh-suruh, kita bayar aja pembantu, udah enak. Kemudian yang kalau nyuruh itu adalah tanda seorang suami sekedarnya aja menyuruh kepada seorang istri. Seorang istri yang sholihah akan patuh kepada suaminya. Ini catatan. Seorang istri yang sholihah akan patuh kepada seorang suaminya. Sebab kunci untuk menggapai surganya Allah bagi seorang istri adalah taat kepada seorang suami. Tapi seorang suami tidak harus semena-mena dalam memerintah kepada istrinya. Nah, jadi bukan dari tulang rusuk ya teman-teman, bukan pula dari tulang kepala. Kenapa demikian? Sebab seorang istri itu bukan untuk menguasai, tidak. Begitupun bukan dari tulang tangannya. Sebab seorang istri bukanlah untuk menjadi penanggung jawab dalam keluarga. Tapi seorang istri itu adalah diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Apa tujuannya? Agar seorang istri tersebut mudah untuk kita sayang, mudah untuk kita lindungi, mudah untuk kita dekati. Itulah tulang rusuk kita. Maka bagian tubuh seorang suami adalah istri kita. Nah, ciptakan keadilan dalam rumah tangga. Yang kedua, keseimbangan. Harus seimbang, ya, tidak boleh berat sebelah. Dan ada yang namanya salingan. Mubadalah ini artinya salingan. Teman-teman sekalian itu harus bisa mengisi satu sama lain. Harus saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling ridho. Ini kesalingan sangat dibutuhkan sekali. Maka kita semua akan menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
keseimbangan yang diwujudkan dan kesalinan yang dipraktekkan dalam hubungan keluarga, saling memahami. Tentunya saling mengerti, yang paling hebat itu saling mengerti, saling mengerti. Baik teman-teman, semuanya berdiri terlebih dahulu. Mohon berdiri ya sebentar ya biar agak sepaneng. Biar agak sepaneng ya Pak ya. Iya. Coba kita senam mulut dulu. Saya bilang A, Anda bilang A. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Oke, sekarang tangannya diginikan ke depan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah ngatur ya. Nah, sekarang ada tepuk sakinah. Tepuk sakinah. Prok prok prok. Kemarin dari latih belum Pak? Kemarin belum ya. Tepuk sakinah. Prok prok prok. Berpasangan berpasangan berpasangan. Prok prok prok. Saling kokoh saling tekan. Saling kokoh saling kokoh saling kokoh. Terus saling prok prok prok. Saling cinta, saling hormat, saling jaga. Nah, nanti saya praktekkan dulu. Di sini ada materinya nanti dulu. Tepuk sakinah, biar keinget terus. Tepuk sakinah itu pro saling berpasangan janji kokoh, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Tepuk sakinah, pro berpasangan berpasangan berpasangan. Terus pro janji kokoh janji kokoh janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Tepuk sakinah, saling jaga. Ulangi, coba lihat dulu, nggak jelas ya? Berpasangan, 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 pro, janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh, pro, saling cinta, saling hormat, saling jaga, musyawarah untuk sakinah. Tulis dulu lagi. Saya lupa lagi. Ini ya, ini yang tentunya bahwa dalam pernikahan itu harus ada berpasangan. Berpasangan itu maksudnya teman-teman sekalian, dalam rumah tangga itu ada yang namanya zawaj, azwaja. Tadi saya sudah sampaikan berpasangan, bukan seorang atasan ataupun seorang bawahan. Bukan. Ada juga janji kokoh dalam pernikahan. Nah, janji kokoh dalam pernikahan. Maka ketika seorang suami sudah mengatakan qabiltu nikahaha, disinilah semua tanggung jawab seorang ayah mertua terlimpah kepada suami.
Nah, ini. Jadi sudah tidak ada lagi istilah Pak, bapaknya ini anaknya panjenengan tolong titip dingin saminggu dititipnya bayar kayak bendo. Nah, padahal kita tanggung jawab dari seorang suami, keamanan, kesejahteraan, kesenangan ketika teman-teman semua sudah mengucapkan qabiltu nikahaha. Nah, maka di sini seorang suami pundaknya sudah dibebani pundaknya seorang ayah. Ini teman-teman semua laki-lakinya salah satu udah hafal ya, udah hafal lafaznya ya. Makanya ada apa Indonesia? Indonesia ya, saya terima nikahnya. Oke. Kalau di belakang caranya bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Oh udah nikah, alhamdulillah udah hafal ya. Kalau bapak udah nikah? Udah. Kalau bapak? Belum. Bahasa Arab mau pakai bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Ya, nanti teman-teman semua akan mengucapkan saya terima nikahnya dan kawinnya, maka di situ yang namanya tanggung jawab seorang ayah istri itu sudah sepenuhnya ada pada kita sebagai seorang suami. Ya, kesejahteraannya, kebahagiaannya, keamanannya ada pada kita sebagai seorang suami. Maka seorang suami yang baik akan menjaga dengan sepenuh hati. Ternyata orang yang paling dermawan adalah ibu mertua dengan orang mertua. Kenapa? Dari kecil sudah mendidik, membesarkan sampai besar. Ternyata dibawa emasnya ke Jakarta, rantau bersama. Dengan mudahnya hanya mengucapkan qabiltu nikaha dan uang mas kawin sebesar berapa, boleh dibawa pulang, boleh dibawa kemana pun. Maka timbal balik kita sebagai seorang suami adalah menghargai, memuliakan kedua orang tua dari istri kita. Ya. Jaga sebaik mungkin, sayangi sebaik mungkin agar benar-benar kita jadi seorang pemimpin yang dibanggakan. Tadi kan ditanya, kamu bangga gak punya seorang suami seperti Mas Andika? Saya bangga sekali. Nah itu berarti kebanggaan seorang istri. Ketika udah mengatakan, sering ditanya nanti Mas, kamu senang gak punya suami seperti saya? Saya senang sekali. Berarti Masnya itu sukses dalam membawa pernikahan. Jadi nanti kapan waktunya Mas itu tanya, kamu bangga gak punya suami itu saya? Saya bangga sekali. Ekonomi perlu tanggung jawab luar biasa. Maka Masnya akan semakin bertanggung jawab. Begitupun sebaliknya, Mas itu senang gak punya suami punya istri saya? Saya senang sekali karena engkau menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak saya. Nah, jadi begitu ya. Ada berpasangan, janji yang pokok, saling cinta, saling hormat, saling jaga dan saling ridho. Musyawarah jangan ditinggalkan untuk menuju sakinah. Ya. Jadi dalam hal ini teman-teman sekalian, mari kita kelola kehidupan menjadi kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pilihan inilah satu, anggap dalam pernikahan adalah berpasangan. Semuanya harus adil, tidak boleh ada yang memperlakukan satu sama lain bagaikan membantu atau lain. Tapi kita dalam pernikahan adalah sama-sama berjuang untuk menggapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Coba bacakan dulu ini dari pasangan kekasih dari banyak juga. Yang pertama, harapan yang pertama ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. iya. Terus yang kedua, mempunyai keturunan yang sehat, soleh dan soleh. iya. Oke. Selanjutnya, ya. Ya. Sekarang Anda menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah, keturunan sehat dan soleh. Kira-kira upayanya apa aja yang dilakukan? Upayanya kalau benar-benar saling terbuka, saling sabar, berusaha untuk rukun dan menjadi panutan yang baik untuk anak-anaknya. Oke, siap. Prinsip yang digunakan? Prinsipnya ya Jujur, bekerja sama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mbaknya. Luar biasa ya. Jadi Mbaknya itu berharap bahwa selama usia perkawinan, yang tadi usianya berapa Pak perkawinannya? Harapannya
40 tahun ya. Jadi 40 tahun hidup nanti ke depan ini dalam usia perkawinan Mbak dan Masnya, semoga apa yang jadi harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, jadi usia 40 tahun itu Mas dan Mbaknya ingin mengharapkan keluarga yang sakinah, anaknya sehat dan soleh. Salah satu upaya kita setelah memiliki anaknya sehat, terutama fisik dan dohir ya. Fisiknya apa yang kita lakukan kalau ingin anak kita itu sehat? Banyak bisa jawab, yang lain ya. Masnya bisa jawab, iya. Coba, jadi ada apa agar anaknya sehat? Gak apa-apa, ya. Gak apa-apa, biar nanti kita bisa coba. Anaknya berasal bagaimana? Mungkin imunisasi, kontrol stabilan. Ya. Ternyata megang lebih berat daripada megang pacu. Coba Masnya. Banyak lah yang megang suaranya banyak ini. Ya. Alhamdulillah. Agar anak itu fisiknya sehat, apa aja dilakukan? Mungkin kita jaga dari makanan ya. Kalau kita kontrol dari gizi, terus mungkin cek kesehatan, imunisasi misalnya. Kalau misalkan kita sebagai orang tua juga harus menjaga kesehatan diri kita dengan antisipasi itu. Ya, jadi upaya-upaya kita setelah memiliki anak ya, mengharapkan anak sehat fisik juga sehat jasmani rohaninya. Nah, upaya apa yang kita harus lakukan adalah satu tadi, orang tuanya makan makanan yang baik. Tentunya yang halal atau ibadah. Nah, karena akan berpengaruh pada putra putri kita. Kemudian jangan lupa, ini jangan meremehkan kontrol setiap bulan. Ya, udah menikah, ya, hamil, itu imunisasi jangan ditinggalkan. Ya, sebab itu akan mengetahui kondisi bayi terupdate. Ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan nanti kalau mau lahiran ini dicek lagi. Ada yang SG juga ada, dicek dan sebagainya. Ini upaya untuk kita, anak-anak kita itu sehat. Tentunya jangan makan makanan yang sembarangan. Kemudian omongan-omongan orang tua, ya, kalau sedang mengandung itu pun harus diperhatikan. Mohon maaf ya, ini perlu diperhatikan. Contoh ketika mengandung, jangan mudah membunuh hewan apapun. Jangan mudah mengikat sesuatu apapun. Itu kata orang tua dulu ya. Sehingga itu perlu diperhatikan juga. Pokoknya dalam mendapatkan kita itu ingin mendapatkan anak yang baik, yang berkualitas, tentunya orang tuanya pun harus berhati-hati, baik dari segi makanan ataupun tindakan bahkan usaha kita. Yang kedua, untuk mendapatkan anak yang soleh, tentunya kita berikan pendidikan agama yang benar. Bekal anak yang soleh adalah pendidikan agama yang benar. Bahkan sampai panjenengan baru ngandung ini, ibunya sering membacakan surat Yusuf, surat Ar-Rahman dan sebagainya. Kemudian ketika mau lahir, jangan lupa doanya Hannah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud itu berarti malik makhluk. Yaitu nanti dibacakan setelah melahirkan. Maka ketika sudah lahir, jangan lupa diadani. Setelah diadani, nanti tugas panjenengan banyak merawat, mengasuh dan lain sebagainya. Karena waktu kita terbatas dan untuk narasumber yang lain sudah hadir, waktu juga jam 11, mohon maaf tidak bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan meskipun sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga menjadi keluarga yang diharapkan oleh kita semuanya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Akil Aziz SPDI yang telah memaparkan materi persiapan keluarga sakinah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimaklumi, dan mudah-mudahan sebagai pedoman kelak panjenengan untuk mengarungi bahtera rumah tangga, supaya rumah tangga
menjadi rumah tangga yang diharapkan, dicita-citakan, diinginkan, yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah. Atur suwun Ustaz. Mohon maaf untuk spidol, mohon dikumpulkan kembali di depan meja. Hadirin hadirat hadanillah wa iyyakum. Untuk pemateri selanjutnya yaitu dengan tema memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Haji Ubaidillah dari Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau semangat ya. Karena sing lingat-linguk mana Bu? Kenapa Bu? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para kantor urusan agama Kecamatan Songgong, penyuluh, segenap panitia, hadirin, hadirat, calon pengantin, pengantin anyar, pengantin lawas, pengantin bosok, sing penting labine ya. Pertama dan paling utama, mari kita bersama bantu puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil. Pada hari ini kita bisa berwajah bil wujud bisihati wassalam. Allahumma semoga yang hadir pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma diberikan rizki yang banyak. Allahumma panjang jodohnya. Allahumma banyak rezekinya. Allahumma
sampai bisa ke Mekah dan ke Madinah. Allahumma amin ya robbal alamin. Di samping itu kita juga patut bersyukur kita bisa ketemu hari ini, termasuk juga kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada hari ini. Ya, jadi nikmat banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Waktu 24 jam hendaknya bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Caranya bagaimana? Ya kita tetap tafakur dan menjalankan segala apa yang diberikan Allah, serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagunya, syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jadi kita cara bersyukur dengan melakukan fungsi dan peran kita secara lebih baik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Allahumma. Jadi di dalam bersyukur Allah berfirman, wa ma yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, pada intinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan juga orang-orang yang mau bersyukur pasti akan ditambahkan nikmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kuncinya adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apa yang susah bisa menjadi mudah. Suami mencari rezeki, disyukuri hari ini dapat hanya 5.000, disyukuri. Dapat 1 juta, disyukuri. Kalau tidak bersyukur tidak akan pernah cukup. Yang namanya manusia hidup tidak pernah cukup. Hari ini 1 juta, yang ada tidak bersyukur, anggapnya kurang saja. Tapi kalau disyukuri, ya, baik 1 juta ataupun 10.000 itu bisa membawa keberkahan. Barokah apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Kuncinya 2, sabar dan tidak kenal putus asa. Panjenengan kasar cari kerja, sabar. Ya, jangan putus asa, selalu berusaha, terus berusaha. Ya, Allah pasti akan memberikan rezeki. Semut saja bisa makan. Ya, makhluk hidup semuanya diberikan oleh Allah rezeki masing-masing. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Allahumma amin ya robbal alamin. Kayaknya dari tadi duduk terus ya, capek, monggo berdiri dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kesel dan membaik kesel. Turun terus ya kesel. Ya. Mari silakan tasnya diletakkan dulu. Bahwasanya prinsipnya panjenengan ingin keluarganya sakinah, mawaddah dan rahmah kan? Ya, masnya, mas siapa yang di depan? Jenengan, yo. Namanya siapa mas? Dari mana mas? Sudah menikah belum? Belum berencana menikah?
Juni. Oke. Yang di belakangnya Mas. Oke. Mau menikah dengan siapa? Oh sudah menikah. Yang ini belum menikah. Oke. Kok gimana Mas? Nyesel atau gimana? Enggak nyesel dari dulu nikahnya ya. Dari dulu. Oke ya. Ini kenal calonnya di mana Mas? Di Jakarta. Ini di Jakarta juga ya. Yang Masnya dari mana Mas? Dukung aja mau menikah atau sudah menikah? Calon istrinya kenal di mana? Oke, senang apanya? Senang apanya dengan istrinya? KB ya bagus ya. Tapi saya yakin ada yang lebih spesifik, menjadikan hanya lebih suka kepada istri-istri panjenengan.